Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi pada masa kerajaan Kalingga. Nah, ketika mendengar kata kerajaan Kalingga atau Holling, apakah yang terlintas di benak kalian? Ya, benar. Yang pertama pasti ada raja atau ratunya. Yang kedua ada kerajaannya tentunya. Dan yang ketiga ada, ya benar, penduduknya. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan. Nah, bagi yang bertanya, Pak, kerajaan Kalingga itu kapan sih berdirinya? Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi. Di mana letaknya, Pak? Dia terletak di Semenanjung Melayu. Terus kalau pada masa pemerintahan Ratu Sima itu kan dia menjadi pemerintahan terbaik atau menjadi masa keemasannya. Terus kapan sih Pak Ratu Sima itu lahir dan bagaimana dia tuh bisa menjadi seorang ratu atau pemimpin di kerajaan Kalingga? Baiklah, Ratu Sima dia lahir pada abad ke-611 Masehi. Dia bisa menjadi raja, ratu atau pemimpin itu dikarenakan suaminya yang bernama Raja Kertayasinga. Raja Kertayasinga itu wafat. Dalam artian Raja Kertayasinga ini memerintah dari yang seharusnya dari tahun maksudnya memerintah dari tahun 674 Masehi, namun dia wafat dan akhirnya digantikan oleh si Ratu Sima ini pada tahun 674 sampai 665 Masehi. Nah, Ratu Sima ini ketika dia memerintah dia bergelar Putri Nyang Syalendra. Nah, ketika dia mau wafat, dalam artian Ratu Sima mau wafat, kerajaan ini dibagi menjadi dua anak-anak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerajaan Kalingga Utara. Nah, kerajaan Kalingga Utara ini dia dipimpin oleh putrinya yang bernama Putri Parwati. Sedangkan untuk kerajaan Kalingga Selatan, dia dipimpin oleh putra mahkotanya, yaitu Putra Narayana atau Iswara. Nah, mungkin kalian bertanya kayak, Pak, katanya Ratu Sima itu tegas. Mana buktinya, Pak? Itu kan, apakah ya benar Ratu Sima itu tegas? Nah, jawabannya benar. Ratu Sima itu tegas. Kenapa saya bilang begitu? Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai Ratu Sima atau ketegasannya. Yang pertama, walaupun Ratu Sima itu tegas, dia itu tetap adil dan bijaksana. Nah, pernah suatu ketika ada raja yang bernama Raja Tasih. Bagi yang bertanya-tanya, siapa sih Raja Tasih itu? Raja Tasih itu merupakan raja dari kerajaan timur atau orang Arab. Nah, beliau ini mendengar kayak kabar, woi, katanya Ratu Sima itu tegas, penduduknya jujur, gak ada yang berani ngelawan. Oleh dia ini menjatuhkan sebuah kantung yang berisi emas. Kantong emas. Nah, oleh rakyat ini Kalingga nggak ada yang berani mengambil, bahkan menyentuh pun nggak berani, karena jika mereka menyentuh saja walaupun cuma dengan tangan menyentuh dan diketahui oleh Ratu Sima ini, mereka akan dihukum mati. Nah, setelah 3 tahun berlalu kan nggak ada yang berani menyentuh nih, datanglah si anaknya dia ini, si putra mahkota, si Narayan datang. Nah, itu bilang, weh, ada emasnya cuy. Gue gak peduli walaupun emak gue galak gitu. Disentuh pakai kakinya. Dia ketika disentuh oleh kakinya itu, nah, diketahuilah Ratu Sima. Dan oleh Ratu Sima dia putra mahkotanya itu Putra Narayana dijatuhi hukuman mati seharusnya, tetapi karena banyak pejabat yang meminta keringanan kepada Ratu Sima, Ratu Sima, saya memohon supaya jangan dihukum mati putra mahkota Anda, karena putra mahkota Anda adalah penerus dari kerajaan Kalingga. Nah, mendengar permohonan dari para pejabat dan juga
Ratu Sima mengetahui bahwa putranya tidak mengambil, melainkan menyentuh dengan menggunakan kakinya. Nah, yaitu dia kan menyentuh dengan kakinya. Ratu Sima itu akhirnya membuat sebuah kebijakan, dalam artian dia menjatuhkan hukuman seperti ini. Baiklah, kamu tidak akan saya hukum mati, tetapi sebagai gantinya jari-jari kaki kamu saya potong. Jari kakinya dipotong. Mendengar berita ini, Raja Tasih yang awalnya pede ingin menyerang kerajaan Kalingga mengurungkan niatnya. Nggak jadi. Kenapa sudah bisa seperti itu? Dia takut. Dia berpikir, kalau saya nyerang kerajaan dia, apa untungnya? Yang ada saya kalah. Kalau saya kalah berarti saya terjajah. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada keadaan ekonomi kerajaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima. Pada masa pemerintahan Ratu Sima ini, kerajaan atau masyarakatnya itu sudah mengenal yang namanya pasar. Nah, di pasar ini mereka melakukan perdagangan dan juga menjalin tali silaturahmi. Ingat, saya sedikit tambahkan bahwa mereka yang berada di pasar ini hanya mereka yang hidup di pesisir pantai. Dan artinya dekat dengan pantai, karena bagi mereka yang hidup di pantai, mata pencarian mereka yang utama itu adalah perdagangan dan juga pelayaran. Seperti yang sudah saya singgung di awal, yang ini, bahwa letak kerajaan dari kerajaan Kalingga itu di Semenanjung Melayu, kurang lebih ya seperti itu. Soalnya informasi mengenai kerajaan ini sangatlah minim, karena ini kerajaan Kalingga ataupun kerajaan Kalingga ini, informasi itu hanya diperoleh dari notulen Tiongkok dan kisah-kisah setempat. Jadinya informasi itu sangat minim. Jadi bisa saja apa yang saya jelaskan hari ini bisa berubah esoknya, karena ini masih dalam tahap pengembangan anak-anak. Kalau kalian nih misalnya nanya, Pak, tadi Pak bilang kan perdagangan dan pelayaran, lah terus letaknya dia ini di mana? Gitu. Saya udah bilang, disinggung di sini. Ini letaknya atau pasar atau perdagangan ini dia tuh letaknya di dekat Semenanjung Melayu. Saya anggap aja pesisir pantai gitu ya. Nah, karena letaknya ini yang dekat dengan pantai atau strategis kalau dalam ilmu geografis ya. Jadi dia ini sering dikunjungi, dalam artian bukan dikunjungi tapi mudah untuk diakses oleh pedagang luar negeri. Kemudian kalau kamu tanya, Pak, kalau Pak bilang pedagang luar negeri berarti zaman ini zaman kolonial dong? Apa dalam artian zaman pelayaran? Tidak, anak-anak. Yang maksud dengan pedagang luar negeri adalah di luar negeri Kalingga. Paham? Nah, dia akan pernah tanya, Pak, terus kalau yang Bapak maksud itu merupakan di luar kerajaan Kalingga, jadi kapan para penjajah itu masuk ke Indonesia menggunakan jalur pelayaran? Para penjajah masuk ke Indonesia dengan jalur pelayaran itu ya anak-anak, mereka masuk pada tahun 1600-an. Jadi dari abad ke-1 sampai abad ke-16, abad ke-15 merupakan zamannya kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada abad ke-16, kenapa mereka itu bisa masuk? Pada abad ke-16 karena kerajaan terbesar Hindu, yaitu Majapahit, ini runtuh anak-anak. Ibaratkan kayak gini. Ini raja yang paling hebat lah. Raja ini ada patih-patihnya. Ketika rajanya tumbang, otomatis mereka yang di bawah ini acak-acakan, hancur, mau kemana nggak jelas, seperti itu. Nah, sama seperti yang kerja Majapahit, karena saking banyaknya pemberontakan yang ada di tubuh, dalam artian di internalnya itu ya, internal itu artinya di dalam, di internal atau di dalam tubuh pemerintahan kerja Majapahit, sehingga kerja Majapahit ini runtuh, hancur dia.
Nah, karena hal ini membuat para penjajah semakin mudah, atau bangsa-bangsa kelas seperti halnya Belanda, Portugis, habis itu Spanyol itu dengan mudah masuk ke Nusantara. Itu dia masuk seret datang, halo bro, dia nyapa kayak gitu kan. Masuk ke, kita kembali ke materi yaitu ke ekonomi Kalingga. Kita sampai mana tadi saya lupa kan. Ya, yaitu di letaknya Semenanjung Melayu. Nah, karena letaknya strategis itu, dia itu sangat mudah dikunjungi anak-anak. Ya, dikunjungi. Nah, karena dikunjungi itu adanya alkulturasi budaya. Banyak sekali para pedagang luar negeri itu yang suka membeli minuman. Karena minuman Kalingga ini juga terkenal dengan memproduksi minuman. Aduh, penuh pula di sini lah. Minumannya ini terbuat dari bunga kelapa dan bunga aren. Kalau bisa dibilang tuak ya anak-anak ya, tuak atau arak. Bagi kalian yang sudah pernah minum, saya berharap tidak. Tuak dan arak ini bisa memabukkan. Karena apa? Ya benar. Karena dia itu mengandung alkohol. Nah, bagi masyarakat yang hidup di pesisir, mereka kan dengan pelayaran dan perdagangan. Terus kalian bertanya, pasti kalian bertanya, lah kalau yang Pak, terus kalau yang di dalam hutan itu kayak mana hidupnya mereka Pak? Apa mereka hidupnya dengan mencari makanan dan nomaden tempat tinggalnya Pak? Tidak. Penuh lagi, gimana ini? Nah, bagi yang hidup di dalam atau di hutan ya, bilangnya kayak gitu di hutan biar kalian enak dengernya di hutan. Pakai logika aja anak. Tanahnya kan subur. Bukan yang subur ya. Ingat, subur, tanahnya subur. Jadi bidang yang paling maju di sana itu adalah pertanian. Ya, pertanian. Terus pasti kalian bertanya, Pak, kalau di pertanian itu apa aja dong sektor-sektor di perkembangan atau bahan pokok apa aja yang mereka produksi gitu loh? Penuh lah. Nih, yang mereka produksi yang pertama ada beras. Dan yang kedua ada minuman. Yang saya sebutkan tadi yaitu arak atau tuak tadi itu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kerajaan Kalingga merupakan penghasil kulit penyu. Selain kulit penyu, mereka juga memproduksi atau menghasilkan emas, perak, cula badak, dan gading. Nah, pada zaman pemerintahan Ratu Sima, ini kan mereka sangat makmur, kejahatan pun sedikit. Nah, karena kejahatannya sedikit dan rakyatnya itu makmur ya, sehingga membuat perkembangan ilmu pendidikan atau ibaratkan ya, asal kalian pasti akan bertanya, Pak, dia bilang rakyatnya makmur, kerajaan nggak ada kejahatan, apakah di sana berkembang pendidikan? Jawabannya ya, di sana berkembang pendidikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada masa pemerintahan Ratu Sima ini mereka sudah mengenal yang namanya tulisan. Tulisan berbeda dengan raja-raja ataupun pemerintahan sebelumnya. Mereka bukan berarti saya bilang mereka tidak mengenal. Mereka mengenal, cuman tidak sebagus pada masa pemerintahnya Ratu Sima. Nah, pada waktu itu kan sudah ada banyak kitab-kitabnya. Saya nggak biasa buka, saya suruh ada banyak. Ada kitab yang keluar, ada prasasti. Kalau tidak ada kitab dan prasasti, nggak akan kita tahu yang namanya kerajaan Kalingga dan ratunya. Benar? Jelas. Nah, terus kalian akan pasti akan berpikir gitu kan, Pak, katanya mereka sudah tahu pendidikan maju. Selain di pendidikan apa lagi Pak yang berkembang? Lumayan nih. Selain daripada pendidikan yang berkembang karena ratunya yang hebat,
Perlu saya tekankan bahwa pada masa Kusima mereka sudah mengenal yang namanya ilmu perbintangan. Kalau zaman dulu sebelum keluar navigasi itu, perbintangan atau bintang itu mereka digunakan oleh para pelaut atau pelayar untuk mengetahui jalan pulang. Pulang kemana? Nggak tahu. Nah, tetapi beda pada masa kerajaan Kalingga. Iya memang pada masa kerajaan Kalingga juga digunakan dalam pelayaran. Tapi yang lebih menariknya lagi, yang bikin mungkin kita itu akan wah hebat gitu kan, adalah mereka itu ya menggunakan ilmu perbintangan ini ya untuk pertanian anak-anak. Pertanian. Kenapa saya katakan pertanian? Ingat, dengan kita menguasai ilmu perbintangan tadi, kita bisa mengetahui kapan sih akan ada hujan, kapan sih akan kemarau. Nah, hal itulah yang digunakan oleh masyarakat Kalingga, sehingga masyarakat Kalingga ini di bidang pertanian itu sangat-sangat makmur. Tanahnya subur, penghasilannya melimpah. Karena penghasilan melimpah, pendidikannya maju, ratunya hebat, ini semua, ya anak-anak, semua menyokong kerajaan Kalingga menjadi kerajaan yang makmur pada era Hindu-Buddha. Baiklah, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendidikan pada masa Mesir. Sekian, terima kasih.